Negara akan merugi jika menerapkan sanksi pidana terhadap 22 terdakwa kasus korupsi Tata Niaga Timah senilai 300 triliun rupiah. Ya, pandangan tersebut disampaikan 3 saksi ahli yang hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah dengan terdakwa pimpinan CV Senus Inti Perkasa Tamron kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang kali ini menghadirkan 3 saksi ahli. Salah satu saksi ahli, Rocky Marbun, berpandangan seharusnya terdakwa tidak dikenakan sanksi pidana melainkan hanya sanksi administrasi. Saksi ahli dari Universitas Indonesia ini menambahkan tindak pidana pertambangan dan lingkungan hidup tidak dapat masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Tipikor. Hukum administrasi negara yang juga memiliki mekanisme penyelesaiannya, juga sudah memiliki sanksi pidananya, maka undang-undang lain itu tidak boleh masuk untuk menilai dari perbuatan tersebut. Kasus Tata Niaga Timah berawal dari dugaan manipulasi distribusi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Tercatat 23 terdakwa, salah satunya Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, selain menuai kecaman dari sejumlah pihak, ibadah umroh yang dilakukan selebgram Isa Zega juga menuai sorotan dari Majelis Ulama Indonesia. Ya, ini karena selebgram tersebut merupakan seorang laki-laki yang merubah dirinya menyerupai perempuan. Menanggapi heboh di media sosial terkait ibadah umroh yang dilakukan selebgram Isa Zega, Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh mengatakan bahwa Islam mengharamkan tindakan yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan seperti lelaki yang berperilaku menyerupai perempuan. Apabila ada lelaki yang menyerupai perempuan menunaikan ibadah umroh, maka ia harus tetap terikat dengan aturan ibadah sebagai laki-laki. Namun untuk memutuskan tindakan yang dilakukan Isa Zega termasuk penistaan agama atau bukan, dibutuhkan kajian terlebih dahulu. Itu udah pasti salah. Ya. Tetapi apakah kesalahan dalam konteks praktek keagamaan itu sampai kepada penistaan atau tidak, itu harus dilihat secara utuh mengenai bagaimana tasawur masalah yang terjadi, kemudian background-nya, motivasinya, dan mengapa itu bisa terlaksana. Kemarin ya datang seorang laki-laki inisialnya HK datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan ya kasus yang diduga melakukan penistaan agama. Sebelumnya kasus dugaan penistaan agama oleh Isa Zega ini heboh setelah diunggah di media sosial. Selain mengecam, sejumlah tokoh juga menduga jika perbuatan Isa Zega merupakan salah satu bentuk penistaan agama.